Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Harapan saya baik-baik saja ya, bersama dengan seluruh keluarga dimanapun teman-teman berada. Terima kasih Anda sudah mensubscribe, like, share channel YouTube saya. Karena tanpa teman-teman juga channel YouTube saya tidak akan berkembang. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk kalian semua. Dan nanti malam, Timnas U17 kita bertarung di laga ketiga grup C Piala Asia U17 yang akan berlangsung di Stadion Abdullah Al Faisal di kota Jeddah. Evandra Florasta dan kawan-kawan menghadapi Afghanistan, dan walaupun pertandingan ini tidak ada pengaruh apa-apa, walaupun mau kalah tetap kita akan lolos sebagai juara grup karena kita menang head to head dari Korsel dan Yaman. Namun pertandingan ini dianggap penting oleh pelatih kepala Nova Arianto, juga seluruh pemain. Ya, kalau Afghanistan sudah kalah 2 kali, bahkan kemarin dihajar habis dipermak oleh Korsel dengan 6-0, sebelumnya kalah 2-0 dari Yaman, maka Indonesia yang mengalahkan Korsel dengan 1-0, mengalahkan Yaman dengan 4-1, itu diunggulkan untuk bisa kembali meraih kemenangan ketiga di grup C. Karena lawannya adalah lawan yang paling lemah, yang menempati posisi juru kunci Afghanistan. Namun tetap anak-anak tidak boleh menganggap remeh, yang menganggap sebelah mata. Walaupun kita sudah menang 2 kali 6 poin sebagai juara grup, tetap harus merendah, tenang, fokus ya, dan harus bisa mengalahkan Afghanistan. Afghanistan dalam kondisi yang mental yang tidak stabil sekarang karena mereka sudah tersingkir, namun tentunya mereka ingin juga bermain sebaik mungkin melawan kita dan paling tidak ingin mengalahkan kita juga. Sehingga ini walaupun mereka tersisih, ada kado lah buat mereka karena bisa mengalahkan pimpinan klasemen seperti Indonesia. Tapi rasanya kalau kita bermain seperti saat melawan Yaman, kita akan menang besar melawan Afghanistan, paling tidak di atas 2 gol. Kalau kita bermain dengan seperti semangat yang dilakukan anak-anak menghadapi Yaman. Sekarang tergantung motivasi yang akan dilakukan oleh Coach Nova. Ya, juga ada manajer tim Pak Ahmed Zaki yang ada di sana, pasti akan memompa semangat pemain-pemain di kamar ganti dan tidak akan menganggap enteng lah lawannya. Kita harus menang karena Nova bilang ini pertandingan ya tetap dianggap pertandingan yang sulit, walaupun orang sudah mengatakan bahwa kita pasti akan menang. Jadi makanya akan kerja keras bagi semua tim. Nova akan melakukan beberapa pergantian, tapi tidak fundamental, tidak terlalu merombak besar. Mungkin ada 2-3 wajar lah, memberikan kesempatan merotasi pemain. Tapi saya pikir dia akan tetap fokus untuk meraih kemenangan melawan Afghanistan. Nah, pemain-pemain inti mungkin saja dimainkan sejak awal. Seperti Evandra yang sekarang ini memimpin klasmen ya sebagai daftar pencetak gol terbanyak bersama dengan pemain Jepang Minato Yoshida, masing-masing dengan 3 gol. Mungkin saja Evandra dimainkan ya, karena ini penting. Kalau Evandra bisa menambah pundi-pundi golnya, 1 atau 2 gol lagi, dia akan berada di atas, lebih aman bagi dia untuk bisa mengamankan posisi sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Asia U17 kali ini. Ya, dia pasti akan termotivasi luar biasa karena mencetak gol back to back, ya, membawa kemenangan dengan gol ke gawang Korsel dan kemudian ada brace yang dilakukan di gawang Yaman. Itu terjadi di babak kedua, di penaltinya dan gol keempat setelah menerima umpan dari Josh Holong dan dia bisa mencetak gol. Jadi saya rasa bagi Evandra dia perlu untuk dimainkan ya, karena kesempatan sebagai gelandang serang untuk bisa mencetak gol itu terbuka di depan mata dia. Kalau dia sudah mencetak gol mungkin bisa ditarik keluar oleh pelatih Coach Nova. Namun semua tergantung dari Coach Nova. Bisa aja Evandra disimpan menjaga kebugaran dia, termasuk dengan Matthew Baker. Ya, ada beberapa pemain Sahabi Goli yang tampil oke ketika melawan Yaman, terutama di babak pertama sebelum dia keluar di babak kedua, mungkin saja diistirahatkan. Tapi kalau melihat Nova bilang saya akan serius menganggap pertandingan ini, ya pertandingan yang di mata Nova ya tidak mudah juga. Saya pikir benar juga, tidak menganggap enteng Afghanistan, dan Nova menganggap bahwa ini kita harus bekerja keras di lapangan untuk mencari kemenangan. Artinya ada sapu bersih di sana yang bisa terjadi. Dengan 3 kemenangan ini akan lebih mantap buat kita untuk melangkah ke perempat final, karena kita kan sudah lolos Piala Dunia. Ya, 3-27 November yang akan datang akan berlangsung di Qatar. Jadi
itu yang menjadi modal kuat buat kita. Sudah di perempat final dan kita menjadi juara grup, lolos Piala Dunia. Tinggal nantinya siapa lawan kita di babak perempat final, itu yang kita akan tunggu untuk kita membidik semifinal. Karena di grup D itu yang akan menjadi lawan kita sebagai juara grup akan menghadapi runner up grup D. Entah itu Tajikistan, ya, entah itu Oman, ya kita menunggu saja siapapun yang akan kita hadapi. Yang penting anak-anak sekarang ini adalah fokus, konsentrasi untuk menghadapi Afghanistan dulu. Dan Evandra ini gelandang bagus, ya, masih 16 tahun, kelahiran Juni 2008, pemain dari Bayangkara, ini kelahiran Malang, dan dia sangat bangga tentunya dengan pencapaian dia. Dia juga menganggap bahwa ini berkat dukungan dari teman-teman, karena tanpa teman-teman di lapangan, Evandra bilang ini agak memang susah, karena ini permainan sepak bola bukan individu, kolektivitas, semua tim yang bekerja. Tapi makanya dia berterima kasih kepada seluruh teman-teman, doa juga dari masyarakat Indonesia, para supporter, netizen, termasuk kedua orang tuanya yang terus bisa memberikan dukungan, ya, ibunya Farida Mariana juga, ya, yang bisa berdoa untuk anaknya, bapaknya juga Altamus, ya, Silvestre, ini terus memberikan dukungan, motivasi terhadap anak kesayangan mereka. Dan Evandra ini itu pernah dipakai oleh Indra Safri di U20. Dia ada 5 caps di U20 kalau nggak salah. Kalau di U17 sekarang kan 8 caps yang dia lakukan. Jadi ini memang gelandang berbakat kita. Satu aset lagi yang kita bisa dapatkan, jadi dia akan berkembang di 5 tahun sampai 10 tahun ke depan untuk menjadi pemain tim nasional, bahkan sampai ke level senior. Kalau dia sudah dipakai di U20, pasti untuk ke depan, usianya masih muda seperti ini, dia akan bermain di U20 juga. Bahkan akan masuk ke U23. Itu harapan bagi Evandra, dan memang terbentang luas, ya. Ini bakat dia yang luar, talenta yang luar biasa dari Evandra Florasta ini. Ya, semoga dia terus tidak menghilang setelah Piala Dunia di Qatar. Karena sekarang Piala Asia sementara dia bertahan, tapi setelah Piala Dunia dia tetap akan terus bertahan, ya, untuk bisa sampai ke apa yang dia cita-citakan, menuju ke timnas senior. Karena semua pemain muda pasti tujuan akhirnya, goalnya ingin bermain di timnas senior. Timnas senior juga saat ini sedang punya target, bermimpi untuk lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Kalau adik-adik kita, anak-anak kita ini sudah bisa menembus Piala Dunia di Qatar, sekarang tugas semoga menular itu ke tim senior. Ya, di mana kita masih akan berjuang melawan Cina tanggal 5 Juni yang akan datang, dan melawan Jepang pada tanggal 10 Juni yang akan datang. Semoga kita bisa mendapatkan hasil positif dari 2 pertandingan tersebut, membuka peluang kita bisa lolos, baik lolos langsung atau realistis kita bisa mendapatkan peringkat ketiga atau keempat menuju ke putaran keempat yang akan berlangsung di September Oktober yang akan datang untuk babak selanjutnya, ya, karena ada pertandingan-pertandingan yang akan ditunggu di peringkat ketiga dan 4 untuk tim senior. Ada 6 tim semua di sana, akan dibagi dalam 2 grup masing-masing 3 dan mencari pemenang juara grup untuk langsung lolos. Karena yang saat ini di tim senior itu kan ada 6 tim yang akan langsung lolos, tinggal menunggu 2 lagi yang akan berlaga di putaran keempat, sementara 1 untuk babak playoff. Jadi kemungkinan jatah Asia itu bisa 9. Tapi sekarang kita bicara dengan timnya U17 dulu, ya, semoga mereka bisa berjuang dengan baik, ya, bisa terus berjalan secara positif menuju ke perempat final, semifinal, dan bukan tidak mungkin membuka harapan mereka menuju ke final. Dan Evandra, gelandang kita ini, akan menjadi otak serangan, ya, dari timnas U17. Dia akan mengawali umpan-umpan terbaik, passing-passing yang bagus dari lini tengah ke depan, dan ketika kita mendapatkan sebuah serangan balik yang cepat, Evandra selalu akan ada di depan. Semoga kita berharap melawan Afghanistan, Evandra mencetak gol lagi, sehingga membuat dia sekarang bisa memimpin klasmen, meninggalkan Yoshida. Tentunya itu harapan yang ada. Dengan saya, Bung Ropan, berbicara. Ciao.